Mengantisipasi kerawanan pasca aksi anarkis dalam unjuk rasa di Surabaya, kegiatan belajar mengajar untuk tingkat SD hingga SMA digelar secara daring. Sementara untuk ASN diimbau tidak berseragam dan tidak menggunakan kendaraan plat merah. Meski diniatkan untuk antisipasi kerawanan, kebijakan semacam ini juga dinilai memberi pesan bahwa otoritas yang seharusnya bertugas mengamankan rakyat justru kalah pada teror kelompok anarki. Mengawali pagi di awal September 2025, Yudhistira Arya Pratama seolah kembali ke keseharian belajar di masa pandemi sekitar 4 tahun lalu. Bersama 4 rekan sekolahnya, Arya mengikuti kelas pembelajaran jarak jauh atau KBM daring dari rumahnya di kawasan Ngagel Mulyo, Surabaya. 5 siswa kelas 12 SMA Negeri 16 Surabaya ini menyimak penjelasan dari guru mata pelajaran menggunakan aplikasi di gadget masing-masing. Sesuai surat edaran dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya, menyikapi situasi pasca rusuh unjuk rasa di berbagai titik kota Surabaya sepanjang akhir pekan, siswa dari jenjang SD hingga SMA memang belajar secara daring terhitung sejak 1 hingga 4 September. Meski artinya tidak bisa bertatap muka dengan guru dan rekan sekolah seperti biasa, Arya dan kawan-kawan mengaku bisa memahami perlunya kebijakan belajar daring di situasi seperti saat ini. Karena mempertimbangkan kondisi sekarang juga yang kita tahu di sosial media di mana-mana benar-benar chaos, apalagi di Surabaya itu sendiri. Jadi menurut saya emang perlu diadakan daring untuk meminimalisir kontribusi pelajar dalam adanya demo ini tuh. Kalau dilihat dari situasi sekarang lebih baik daring sih, karena itu juga bisa mengurangi hal-hal yang lebih berisiko gitu ya. Karena kan pada hari-hari ini terjadi demo di luar sana yang cukup chaos gitu, jadi kita dilakukan daring ini untuk menjaga keamanan kita lah. Seperti kakaknya, Satria Bima Narendra, sang adik yang duduk di kelas 7 SMP juga mengikuti KBM daring dan bahkan tes sumatif jarak jauh. Mengaku senang bisa belajar daring kembali sejak KBM daring terakhirnya saat masih kelas 3 sekolah dasar. Bima juga menyadari pentingnya kebijakan ini diambil untuk siswa seusianya. Ya, sudah pas, karena situasinya juga nggak kondusif. Pihak sekolah juga mewajibkan siswa absen dengan foto diri disertai geotek di awal dan di akhir kegiatan belajar daring serta di malam hari. Hal ini untuk memastikan siswa benar-benar berada di rumah dan tidak terlibat dalam aksi yang tidak seharusnya. Selain kebijakan daring untuk pelajar, sejumlah kebijakan juga diambil sebagai bentuk penyesuaian dengan situasi pasca demo di Surabaya. Badan Kepegawaian Daerah mewajibkan ASN tidak berseragam dan tidak menggunakan kendaraan berplat merah. Seperti yang terlihat di Mall Pelayanan Publik Siola, Surabaya, Senin siang. Para ASN yang melayani berbagai keperluan pengurusan izin, administrasi kependudukan hingga pengurusan denda tilang tampak mengenakan pakaian bebas. Pelayanan pun berjalan normal meski jumlah kunjungan diakui menurun dibanding sebelum rusuh demo akhir pekan lalu. Hingga Senin siang tercatat 374 permohonan yang diterima di sejumlah gerai pelayanan MPP Siola. Menurun sekitar 50% dibanding hari biasa, meski jumlah permohonan via online terpantau tetap normal. Cuman memang untuk secara kunjungan, jumlah kunjungan memang agak sedikit menurun, separuh dari biasanya. Tetapi secara online, layanan yang ada di kami tetap berjalan seperti biasanya. Sampai dengan siang hari ini, berkas di hari ini sama seperti berkas di hari Senin minggu lalu. Jadi tidak terpengaruh secara layanan. Kebijakan belajar daring dan ASN tidak berseragam di satu sisi adalah langkah antisipasi kerawanan pasca situasi yang tidak kondusif. Namun di sisi lain, bisa juga memunculkan pesan bahwa otoritas yang seharusnya menjaga keamanan dan kepercayaan publik justru kalah dari teror anarkisme kelompok tak bertanggung jawab. Untuk mungkin dalam waktu jangka pendek bisa jadi dia efektif, tetapi untuk waktu jangka panjang, apakah justru itu tidak akan kemudian menggerus kepercayaan publik dengan ketakutan dan ketidakpercayaan masyarakat pada institusi pemerintah ketika pada akhirnya ketika kita bicara tentang kerusuhan ataupun demo yang terjadi akhir-akhir ini yang selalu kemarin beberapa kali terakhir terjadi berakhir dengan kerusuhan, ini kan justru akan memunculkan sentimen bahwasanya bagaimana dengan pola keamanan dan juga ketertiban yang dilakukan oleh pemerintah hari ini.
Nanda menyarankan terlepas dari dugaan adanya provokator, gelombang demonstrasi rakyat mengkritik legislatif dan eksekutif seharusnya dihadapi dengan dialog dan komunikasi yang baik. Tingkat kepercayaan publik juga harus selalu dijaga bahwa pemerintah dan otoritas terkait bisa menjamin ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Alan Maulana, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.